Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat sampai hari ini. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa keluar dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang menderang ini yang penuh keberkahan. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah atau bertausiah dengan judul menaati pemimpin yang bagaimana. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, pemimpin seperti yang kita ketahui, contohnya ialah seperti presiden, raja, maupun pemimpin-pemimpin yang lain yang umumnya sudah kita ketahui. Pada dasarnya, pemimpin itu tidak langsung menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu harus melewati tahap pemilihan. Dalam Islam, memilih seorang pemimpin itu melalui musyawarah. Dan di negeri kita tercinta ini, memilih pemimpin itu melalui pemilu atau pemungutan suara. Karena dalam negara kita ini, kita menganut sistem demokrasi. Nah, maka dari itu, pemimpin manakah yang harus kita taati? Jadi, dalam memilih seorang pemimpin, kita harus memahami 4 kriteria dalam Islam untuk memilih seorang pemimpin. 1, itu ada sidik atau jujur. 2, itu amanah atau terpercaya. Yang 3, tablik atau menyampaikan. Dan yang 4, ialah fatonah atau cerdas. Jadi, sebelum kita ingin memilih seorang pemimpin, kita harus memahami dulu 4 kriteria ini untuk memilih seorang pemimpin. Karena jika tidak, pemimpin tersebut akan membawa kita ke jalan yang sesat yang dapat membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mengapa 4 kriteria ini sangat penting? Pertama, ke-1, yaitu adalah sidik, jujur. Mengapa jujur itu sangat penting dalam kepemimpinan? Karena jika ia diberikan suatu tugas atau kepercayaan oleh orang lain, ia harus dengan jujur mengerjakannya dan jangan mengkhianati apa yang menjadi kepercayaan orang lain kepada dirinya. Dan yang kedua, itu adalah amanah. Jika ada orang yang memberikan amanah kepadanya, pemimpin itu harus bisa menjaga dan melaksanakan apa yang dititipkan olehnya dengan baik dan juga benar. Dan yang ketiga, itu ada tablik atau menyampaikan. Jadi, dalam suatu kepemimpinan, jika kita mendapatkan suatu kepercayaan atau amanah dari orang lain, kita harus menyampaikan itu dengan tepat dan juga sesuai apa yang harus kita kerjakan. Karena jika kita tidak sesuai, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Semua yang kita kerjakan, apapun itu, jika itu tidak sesuai, itu akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat kelak nanti. Dan yang keempat, itu ada fatonah, cerdas. Mengapa kita harus memilih pemimpin yang cerdas? Karena seorang pemimpin itu akan membawa umatnya ke jalan yang benar. Karena seorang pemimpin yang cerdas, dia akan dapat memimpin umatnya dengan bijaksana dan juga baik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada,
Allah sudah menetapkan kita sebagai pemimpin sejak awal. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman kepada malaikat, "Dan hendaklah aku menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi." Lalu malaikat bertanya, "Mengapa engkau menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi? Padahal manusia hanya akan dapat merusak dan juga membawa pertumpahan darah. Sedangkan kami selalu bertasbih dan mensucikan namamu." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang kamu tidak ketahui." Dari kutipan surah Al-Baqarah ayat 30 tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa manusia sejak awal itu ialah seorang pemimpin. Maka dari itu, jika kita ingin mencari seorang pemimpin, kita harus menerapkan 4 kriteria tersebut. Lalu, sebelum kita memilih seorang pemimpin, kita harus menghidupkan kembali jiwa kepemimpinan kita. Kita koreksi diri kita dulu, kita koreksi kembali apa pilihan kita. Jangan sampai kita salah memilih seorang pemimpin yang akan memimpin kita dan juga umat Islam di masa depan nanti. Maka dari itu, mari kita buka pintu hati kita buka mata kita, dan juga kita buka wawasan kita. Carilah dan juga pilihlah pemimpin yang dapat memimpin dan juga membimbing kita, terutama umat Islam, ke jalan yang lebih benar, agar kita selalu mendapatkan ridhonya Allah dan kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, jika kita ingin memilih seorang pemimpin, carilah pemimpin yang dapat berperilaku jujur, adil, dan bijaksana dalam memimpin. Janganlah kamu memilih pemimpin hanya berdasarkan nafsu duniawi, tapi tidak memikirkan kepentingan umat ke depannya. Jadi, dalam memilih pemimpin, Islam menganjurkan seorang pemimpin harus beragama Muslim. Seperti Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 144, "Dan janganlah kamu mengambil orang-orang kafir sebagai wali kamu dan kamu meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kami ingin mengadakan alasan yang nyata untuk menyiksamu?" Maka dari kutipan surah An-Nisa ayat 144 tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan juga bahwa seorang pemimpin itu bukan hanya pemimpin yang bijaksana, adil, jujur, dan amanah. Akan tetapi, seorang pemimpin itu diwajibkan bagi umat muslim haruslah seorang muslim juga. Jadi, pada kali ini pesan saya, jika ingin memilih seorang pemimpin yang kita ingin taati atau kita ingin menaati seorang pemimpin, pertama-tama pemimpin tersebut harus beragama muslim, yang kedua jujur, amanah, dan juga bijaksana serta adil dalam mengambil keputusan. Jika semua aspek tersebut terdapat dalam diri pemimpin tersebut, maka ialah sosok pemimpin yang tepat untuk memajukan dan juga membimbing umat Islam ke jalan yang lebih baik lagi. Semoga kita bisa mendapatkan sosok pemimpin yang kita impikan, dan semoga negeri tercinta kita ini ke depannya akan dapat dipimpin oleh orang yang jujur, amanah, bijaksana, dan juga adil, terutama orang muslim. Sekian ceramah atau tausiah singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Semoga hari ini menjadi berkah untuk kita semua, khususnya bagi saya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.